Baik, kita masih di obrolan sore dan kita masih bersama Pak Rahmat Syah tentunya selaku dari Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Momen kita kali ini berbicara dengan Pak Rahmat adalah dalam rangka Hari Ulang Tahun PMI ke-79 dengan tema Aksi Adaptasi Iklim. Dari segmen pertama, segmen kedua banyak hal yang bisa saya dapat dari Pak Rahmat, mulai dari berbicara seperti apa, hal-hal apa yang sudah banyak dilakukan PMI yang juga turut berkontribusi sampai menjadi isu nasional saat ini berbicara masalah stunting. Ternyata PMI juga punya peranan untuk di stunting itu sendiri. Tapi kali ini kita coba jawab dulu ya Pak. Ada beberapa pertanyaannya masuk dari pendengar kita tentunya di WhatsApp. Kali ini pertanyaan dari Ibu Nur Hamidah di Halat. Izin bertanya ke Pak Rahmat, peran PMI untuk bank darah di Sumut yang saat ini itu seperti apa ya Pak? Karena beberapa bulan lalu saudara saya sakit dan membutuhkan banyak darah, tapi saat ke PMI memang stok darahnya tidak banyak. Seperti apa Pak? Mungkin ya Bu Amindah, terima kasih pertanyaannya. Bank darah apa UDD, unit donor darah? Bank darah itu keren ya, tapi itu milik biasanya satu rumah sakit. Oke. Atau satu instansi ya. Sedangkan kalau UDD itu milik PMI, unit PMI donor ya? darah. Ya, itu kami jarang di bawah 1.000 kantong stok. Jadi kemungkinan UDD? ya mungkin Ibu ke Palang Merah aja ya. Palang Merah Medan atau Palang Merah yang ada UDD-nya di mana aja, di Deli Serdang, Tebing Tinggi, 1.000 kantong Siantar Pak? dan lain ada. Ya kita di Medan 1.000 kantong stok kita, hampir tiap hari stok kita ada. Baik. Dulu sebelum kami ngurus itu ya 50 kantong pun minta kemana-mana kita. Tapi sekarang kita udah alhamdulillah, ini semua berkat kepedulian masyarakat ya, MOU dengan berbagai pihak. Oke, itu barangkali untuk Bu Nur Hamidah dan selanjutnya kita jawab lagi ada Fandi di Peringgan. Saya tertarik dengan statement Bapak soal hutan mangrove di Aceh. Apakah hal serupa juga bisa dilakukan di era Sumatera Utara Pak? Karena sekarang ini kita lihat sepanjang pantai Sumut, Deli Serdang, dan Serge itu sudah jadi tempat wisata semua. Apakah tempat wisata itu tetap bisa hadir tapi jangan mengenyampingkan budidaya mangrove seperti yang di Aceh yang seperti Bapak lakukan? Seperti apa? Bisa kalau siapa tadi Fendi? Fandi di Peringgan. Fandi ya, di Peringgan. Peringgan ya. Tapi Peringgan nggak ada hutannya tuh, nggak ada mangrove ya. Peringgan, pasar Peringgan. Pasar Peringgan Pak. Ya, udah pun berganti jadi kantor instansi pemerintah saya lihat. MPP ya Pak ya. Oke, Saudara Fandi ya, kalau bisa kalau ada wadahnya dan ada beberapa tempat lokasi kosong, ya ini momen kita ulang tahun PMI ini nanti bisa kami kasihlah bibit mangrove. Atau bersama-sama kalau ada wadah atau perkumpulan atau ya apa namanya, mungkin beberapa kelompok yang mau bekerja sama dalam rangka penanaman pohon. Nah, nanti mungkin kita Itu bisa kerjasama ya, Pak, ya? ya, mungkin bibit ya, bisa dari kami ya, atau pohon peneduh aja misalnya cukup. Coba Seperti itu. bisa diapakan nanti ke PMI ya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Rahmat. Jadi saya berpikir bahwasanya kalau yang bekerja hanya Bapak sendiri itu nggak mungkin terwujud, benar ya Pak ya? Kita butuh orang lain, pemerintah juga untuk sama-sama. Yang ingin saya tanyakan di HUT PMI nanti ini siapa saja tokoh-tokoh yang Bapak ajak untuk hadir dalam acara kita dan tentunya mereka juga memberikan kontribusi untuk PMI ini ke depannya. Tokoh yang terlibat perayaan PMI di Sumatera Utara tahun 2024 ini tokoh agama, TNI, Polri, Angkatan Udara, Angkatan Laut ya, dari TNI ya, akademisi, pengusaha, perbankan, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan lain-lain, terutama banyak organisasi pencinta alam ya. Jadi kita akan ajak. Kita ada ruangan, mungkin nanti waktu dekat kita akan bikin pertemuan. Seperti tadi Saudara Fandi mengajukan sesuatu. Itu menjadi kalau bisa catatan ya Pak ya. memberi input suatu yang tidak wajar, dirubah satu tempat, penghijauannya atau pohonnya dibabat. Kalau ada solusinya juga disampaikan, itu lebih baik. Jadi kita berjalan ke depan sudah konkret apa yang kita lakukan. Karena memang ya saya sadar ya, kita mengeluh ini udah capek juga, komplain udah capek. Yang penting juga kita sadarkan mental pejabat harus berubah. Artinya berubah itu kalau ada seperti pengolahan sampah terpadu,
bahkan bisa menjadi listrik, bisa menjadi green product, itu harus didukung. Dari sampah ya Pak ya? Jangan jadi dipersulit ya dari sampah. Plastik apa itu kan bencana, itu sampah-sampah ini kan bencana. Dan juga kalau ada bantuan, tolong mungkin bupati, wali kota, gubernur tidak bermain dalam hal ini, tidak mencari keuntungan, tapi tolong dikontrol anak buah. Nyampe enggak bantuan khususnya untuk lingkungan hidup atau pembinaan masyarakat, pesisir dan lain-lain. Itu perlu ya. Jadi ya kita kerjasama dengan semua pihak. Walaupun yang baru sore ini kita kenal, baru sore ini mengetahui keberadaan PMI atau kegiatan PMI, kami menerima. Ini tadi ada ketinggalan yang membangun koalisi itu dan tindakan panas di Provinsi Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara harus kita sadar udah berubah nih. Memang untung hujan-hujan agak, tapi begitu nggak hujan kita rasakan panasnya beda dengan dulu-dulu kan. Setuju. Ya tadi saya di mana nggak berapa lama di ruangan, padahal itu juga berkeringat basah. Itu sangat. Oke. Karena waktu kita sudah nggak banyak lagi, Pak Rahmat, di akhir perbincangan kita sore hari ini, saya ingin Bapak memberikan apa sih yang menjadi solusi konkret ini, Pak? Solusi konkret dari permasalahan kita hari ini, kalau kita lihat sepertinya yang cukup letih, sepertinya Pak Rahmat ya dengan tim-timnya semuanya ya terus menggandeng banyak orang, stakeholder, mengedukasi juga, mengharapkan pemerintah untuk bisa memiliki pemikiran yang sama dengan Anda berbicara masalah menjaga lingkungan dan juga masyarakat. Solusi konkretnya apa ke depannya, Pak? Kalau konkretnya kita butuh tindakan nyata, kita butuh pemuda-pemuda kita yang betul-betul agresif, yang berpikiran positif, yang bisa dapat menjadi contoh tauladan. Saya mohon maaf ya, kita buktikan di relawan kita ya, PMR, ya, dan lain-lain itu luar biasa. Dan saya buktikan juga di karate, wah prestasi mereka sampai juara dunia, naik merah putih di mana? Di PMI, lingkungan hidup, di lain-lain bisa. Kita Sumatera Utara nih yuk bangkit, bisa. Nah, itu diantaranya program kami dalam ulang tahun ini yaitu donor darah, pelayanan kesehatan, penanaman mangrove, latihan gabungan, lomba video kampanye aksi adaptasi iklim. Jadi ini tindakan nyata biar terpanggil ya. Tadi soal donor darah ini bagi yang belum tahu, para pemuda-pemudi kita, itu kalau 25 kali sudah donor darah itu penghargaan dari kabupaten kota. Kemudian kalau 50 kali penghargaan dari provinsi saya kalau Sumatera Utara, 75 dari Ketua Umum Indonesia. 100 kali itu langsung presiden memberi cincin emas, penghargaan dari kepala negara. Jadi dan itu tubuh kita sehat, berpahala, menolong orang. Jadi itu manfaatkan itu ya. Mungkin dampaknya tidak nampak, tapi sebenarnya sangat besar dampaknya untuk melakukan donor darah. Itu yang saya apakan. Ya, dan tindakan nyatanya ya kita banyak melakukan kegiatan sayembara ini, sayembara itu khususnya lingkungan hidup. Dan saya hanya menghimbau para pemuda, para pendengar, mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya, jadikan anak contoh tauladan dan hati-hati. Hati-hati terhadap penggunaan handphone karena ini bencana, ini racun ini. Saya sudah lihat bagaimana korban keluarga, pendidikan, anak muda. Sekarang Australia sedang menggodok undang-undang di bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan handphone. Itu begini itu kalau bisa di Indonesia. Ya, hati-hati. Dan juga muda-mudi tolong jangan gila pujian. Lakukan sesuatu yang positif. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Jangan berlebihan. Ukur kemauan dan kemampuan. Saya selalu berpesan dalam hidup ini saya bisa mencapai penghargaan 3 presiden Indonesia. Ya maaf Pak Soeharto kasih saya pengusaha yang prima yarta, pengusaha yang tidak masalah lingkungan hidup, buruh, bank, pajak dan lain-lain, ekspor non migas. Ya. Kemudian Pak SBY kasih pengusaha yang peduli lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Terakhir Pak Jokowi kasih bintang Mahaputra ini tertinggi. Ya. Tapi bukan itu yang saya lakukan apa saja. Kemudian hampir 1000 penghargaan, 980 dalam dan luar negeri.
baik itu Inggris, Amerika. Saya sudah dapat International Conservation Award dari Amerika, Lord di Inggris, dan berbagai penghargaan lainnya. Saya berasal dari desa kecil perdagangan. Dulu belum ada handphone. Jadi kembali lingkungan hidup ini kita tunjukkan jati diri kita. Yuk kita bangkit bersama, yuk kita selamatkan bumi ini. Nah, seperti moto kami tadi, alam telah memberi kehidupan pada kita, maka kita wajib memberi kehidupan pada alam. Dan saya selalu berpesan kemana-mana, berbuatlah kebaikan. Sekecil apapun, pada siapapun, dimanapun kita berada. Dan jangan lakukan sesuatu yang kita tidak ingin orang lain lakukan pada diri kita. Kita dapat berbohong kepada siapa saja, tapi tidak berbohong kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bersama kita bisa, seperti moto PON sekarang, bersatu kita juara ya. Bersatu kita juara. Ya, kan? Baik. Pak, terima kasih Pak Rahmat sudah banyak berbagi, banyak sekali kata-kata Anda yang bisa cukup memotivasi para pendengar kita, juga nanti menyaksikan kita di channel YouTube Move Radio Official tentunya. Harapan saya Bapak terus sehat karena sebenarnya masih Indonesia, alam, flora fauna masih butuh Anda untuk menjadi motivasi agar semuanya bisa berkelanjutan dengan baik. Terima kasih Pak Rahmat, semoga sehat terus. Terima kasih juga untuk semua tim yang sudah terlibat. Kita harus pamit dari obrolan sore kita sore hari ini di www.moveonlineradio.com. Saya Zaki Yusuf, produser acara Tegar Manatar, teknisi lighting ada Ari Kimuno, Y juga kru ada Sadam. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.